Oke Mas Bro, di sini kita melanjutkan video kemarin yang dimana Honda Beat mengalami suara bising pada kelahar dindingnya. Ini untuk kelahar dindingnya yang udah oblak. Di sini sudah kita ganti. Untuk setang sehernya juga kita ganti yang ori. Ini yang aslinya. Dan pistonnya pun juga kita ganti yang ori ya Mas Bro. Kita ganti ori. Dan teruntuk klepnya juga masih tebal ini Mas Bro, nggak perlu kita ganti ya. Ini kita sekir saja cukup. Seal klepnya jangan lupa diganti. Nanti kalau nggak diganti ada sedikit rembesan, dia juga bisa mengakibatkan ngasap. Oke Mas Bro, untuk hasil akhirnya di sini kita proses pemasangan dulu ya Mas Bro. Oke Mas Bro, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengelem dulu bagian bibir crankcase ini. Kita gunakan lem biru biar lebih kuat. Ini lem ini anti bocor ya Mas Bro, aman, tidak bakalan rembes. Lem ini biasa digunakan buat untuk motor balap. Diusahakan rata ya Mas Bro, perlahan aja, jangan sampai terlewat, dan juga jangan terlalu tebal, nanti menghambat saluran lubang oli dia. Oke Mas Bro, segitu cukup. Lanjut kita pasang di bagian sisi sebelahnya. Di sini kita ceplokkan dulu. Jangan dipukul ya Mas Bro, cukup pakai tangan saja, nanti pecah crankcase-nya. Oke, sudah masuk. Bautnya pun harus diperhatikan ya Mas Bro, jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Nah, untuk panjang di sini Mas Bro, di bagian luar. Nah, ini kepanjangan Mas Bro, kita cari yang pendek dulu. Nah ini Mas Bro, kita kencangkan menggunakan T10. Jangan langsung kencang ya Mas Bro, kita sebelah-sebelah kencangin. Nah kayak gini, biar tidak miring.
Ini untuk mesinnya susah sekali mas bro dibersihkan. Ini harus pakai sikat bor, tapi bor kita kemarin ada kerusakan mas bro. Tapi yang penting dalamnya bersih ya mas bro, luar nggak jadi masalah, penting dalamnya bersih. Nggak ada, aman. Jangan. Oke mas bro, udah selesai. Kita lanjut pasang bloknya. Ini untuk standar 2 nya udah nggak ada lagi mas bro, jadi agak susah. Nah, kita pindahkan dulu kameranya. Nah, ini untuk kita masang bagian blok. Kita cuci terlebih dahulu ya mas bro untuk bloknya. Nanti dikasih pelumas oli. Oke, mantap, aman, masih standar. Di sini kita pasang ring. Ini untuk membedakan ring 1 dan ring 2 cukup simpel ya mas bro. Ini ring 1 dia licin mas bro, ring 2 dia tajam. Ring 1 kita taruh di bagian atas. Begini ya mas bro. Nah, dan ring 2 nya kita menghadapkan ke bawah. Untuk ring olinya atau ring cacing ring olinya sini. Iya, mantap. Yang sebelahnya pasang di sisi sebelahnya lagi. Dia jangan sampai sejajar ya mas bro temuannya. Saya pasang seperti ini alhamdulillah dari dulu sampai sekarang tidak ada masalah mas bro, aman, lancar dan awet mas bro ya. Ini posisi innya begini mas bro, in ada di atas. Terus bro, kita
Kita pasang packingnya dulu Mas Bro. Pastikan di permukaan ini bersih ya Mas Bro, tidak ada bekas packing lama, biar tidak ada kendala saat pemasangan atau rembes. Sini kita pelan-pelan ya Mas Bro, nanti sobek. Oke. Dipastikan rantai ketingnya nggak lepas ya Mas Bro dari gigi sentrik bagian kerkasnya. Oke Mas Bro, di sini ringnya sudah terpasang. Jangan lupa kita lumasi oli ya Mas Bro, olinya oli baru, jangan oli second Mas Bro. Kita kasih di sini pelumas. Jadi di saat mesinnya udah hidup, oli belum naik, tapi piston sudah terbasahkan terlebih dahulu ya Mas Bro, biar liner bloknya aman. Di sini bloknya juga kita kasih ya Mas Bro. Kita kasih oli. Olinya oli apa? Bebas Mas Bro. Yang penting olinya oli baru Mas Bro ya, jangan oli second atau oli bekas. Oke, jika udah terasa rata, kita pasang dulu pistonnya Mas Bro. Ini penting Mas Bro, kalau ini lupa, wow, hancur Mas Bro motornya Mas Bro. Jadi harus diingat-ingat ya Mas Bro, jangan sampai lupa masang ini. Ini pen piston namanya, kancingannya ini Mas Bro. Kita pasang dulu. Sudah terpasang, aman. Lanjut kita pasang bloknya ya Mas Bro. Juga jangan terburu-buru Mas Bro, slow saja. Oke. Tap. Jangan sampai lupa ya Mas Bro, lidah tensionernya kita pasangkan. Oke. Di sini kita menggunakan packing yang baru ya Mas Bro. Untuk pengelemannya kita skip saja ya Mas Bro, biar tidak terlalu banyak makan durasi. Oke Mas Bro, di sini sudah kita lem. Lanjut kita pasang headnya. Di sini headnya udah kita bersihkan, sudah kita sekir, aman.
Bro, di sini kita pasang baut untuk satunya, murnya ini, ringnya jangan lupa ya Mas Bro. Di sini murnya pun kurang satu ya Mas Bro, nanti kita ganti baru saja. Jangan lupa baut sampingnya, baut 10. Oke Mas Bro, di sini kita untuk memastikan apakah piston ini TMA, apakah belum. Di sini bisa dilihat dari sepi magnet ya Mas Bro. Sepi magnet ini harus sejajar atau lurus dengan garis ini. Di sini kurang lurus ya Mas Bro, kurang sedikit lurus. Oke, untuk memutarnya dikarenakan belum kita pasang kipas, bisa pakai kunci 19 ring. Oke, udah lurus ya Mas Bro. Lanjut kita pasang ke gigi timing, pasang sebelah kiri, kita pindahkan dulu. Oke Mas Bro, cara pasang gigi timingnya gimana? Langkah pertama, piston harus ada di TMA ya Mas Bro, titik mati atas. Dan juga untuk top loket as juga, posisi tonjolan ini harus sejajar sama baut 10 ini Mas Bro. Nah, dia harus bebas Mas Bro, main kiri kanannya harus bisa muter kayak ini Mas Bro. Nah, untuk top pada gigi timing Honda Beat, garis ini Mas Bro. Nah, garis ini dan ini harus sejajar sama bibir head, sejajar begini ya Bro. Nah, paham? Terus kita masukkan gini. Oke Mas Bro, ini kurang ke atasnya ya Mas Bro. Kalau kurang atas bisa kita geser menggunakan obeng setting atau obeng min, kita geser seperti ini Mas Bro. Nah, begitu juga sebaliknya ya Mas Bro. Ini baut top sejajar Mas Bro. Kita pasangkan baut. Dan langkah kedua, lifternya harus kita pendekin dulu, putar searah jarum jam sambil ditahan, kuncikan, tek.
Nah, biar nggak lepas, jangan lupa pasang packingnya ya Mas Bro, biar tidak rembes. Lanjut kita pasangkan di blok. Oke. Terus kita kendorkan ini ya Mas Bro, berlawanan jarum jam. Lepas. Nah, kencang ya Mas Bro. Lalu kita kencangkan ini Mas Bro. Kita pasang, ada 2 baut, atas dan bawah. Oke, beginilah proses pemasangannya Mas Bro. Untuk bagian kiri nanti kita di lain video saja ya Mas Bro. Dan untuk video kita akhiri sampai di sini saja untuk pemasangan mesin. Lanjut kita untuk tes apakah halus apakah tidak ya Mas Bro. Simak terus videonya Mas Bro. A few moments later. Oke lur, di sini bit yang mengalami suara bising kemarin mesinnya sudah kita rakit. Dan langkah pertama yang harus kita cek adalah jalur olinya harus naik ya Mas Bro. Kalau tidak naik nanti dia ngejim. Sini kita coba hidupkan. Suaranya halus ya Mas Bro. Di sini jalur olinya kita cek dulu. Naik ya Mas Bro. Kita belayar-belayar.